tahun 2012 waktu itu tuh ya Pak Jamal pindah ke cabang lain. Nah, nggak lama dari itu bosnya tuh hancur-hancuran sampai jatuh miskinnya waktu itu, sampai dipecatnya di perusahaan cabangnya itu dia. Itu sampai sakit-sakitan dan sampai jadi pemulung katanya. Cerita kali ini datang dari seseorang yang berprofesi sebagai supir. Sebut saja Pak Jamal. Pak Jamal ini bercerita ke gua bahwa waktu itu dia pernah diajak bosnya ke Gunung Kawi untuk meminta penglaris. Memang bosnya ini seringlah bermain judi, apapun itu dijudikan lah sama dia, kayak bermain burung, bermain kartu, ya ke tempat-tempat dimana yang bisa dimainkan untuk judi lah katanya. Memang perusahaannya ini besar, gitu kan, perusahaan besar. Kebetulan Pak Jamal ini sebagai supir, perangkap juga sebagai kurir. Kemana-mana memang dia selalu mengantarkan bosnya, karena memang bosnya itu pengen sekali diantari oleh Pak Jamal kemana-mana. Waktu itu pada tahun 2003, kebetulan siang hari, bosnya ini meminta Pak Jamal untuk mengantarkannya ke daerah Gunung Kawi katanya, bertemu gurunya. Pak Jamal ini nggak bisa menolak tadinya, karena memang dia tahu karena tempat itu kayak tempat pesugihan lah ya, tempat penglaris gitu. Tapi mau nggak mau, putusan bosnya ya udah dia ikut gitu kan. Jalanlah mereka tuh. Tiba di sana tuh malam hari, memang tiba di Gunung Kawi katanya. Itu tuh dia ke tempat kayak gubuk. Itu tuh banyak orang di depannya. Tapi memang kayak mengantar bosnya juga. Orang-orang yang di depan berdiri tuh, tapi bos-bosnya itu pada di dalam rumah itu gitu kan. Nah, Pak Jamal itu tuh berdirilah di luar, kata bosnya, katanya nggak usah masuk, katanya diri aja di luar di bawah pohon itu tuh yang diri rame orang, katanya dia begitu. Pak Jamal menurut aja. Memang Pak Jamal ngelihat banyak orang itu tuh kayak bertanya lah, dari mana katanya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa lah. Ya, dia juga sama ngantar bosnya ke gubuk ini, ke Gunung Kawi ini katanya gitu kan. Nah, gak lama dari itu tuh bosnya keluar sama bapak-bapak tua itu kayak pakai sorban gitu, nyamperin Pak Jamal, bilang katanya, diri aja di sini di bawah pohon besar ini sama orang-orang ini gitu kan. Nanti kalau ada ranting yang jatuh itu yang ngarah ke kamu, itu kamu pegang. Kalau ada yang minta, jangan dikasih. Hanya gitu kata bosnya, dan juga sama bapak-bapak yang pakai sorban tadi. Nah, Jamal aneh gitu kan, tapi ya mau nggak mau ya dia nurut aja gitu kan. Gak lama Pak Jamal masuk ke dalam rumah sama bapak-bapak yang pakai sorban itu tuh, tiba-tiba ada ranting jatuh, itu sekitaran setengah meter, kena kepalanya dia pas jatuh di depannya dia. Nah, tiba-tiba orang yang duduk bareng dia tuh semua itu berdiri mau ngambil ranting yang di depan Pak Jamal. Akhirnya Pak Jamal megang duluan gitu kan. Nah, Pak Jamal tuh aneh, maksudnya apa gitu kan. Nah, akhirnya dia coba bertanya ke sebelahnya, kenapa tadi bapak-bapak tadi keluar bilang bahwa memang eh, ranting itu tuh harus dipegang sama Pak Jamal gitu kan. Diberitahukan sama supir lainnya katanya. Saya udah 2 kali Pak kesini katanya. Bos saya pun bilangnya begitu, tapi saya sampai sekarang belum pernah jatuh ranting ke saya katanya. Ya, konon katanya yang ranting jatuh ke orang tepat di atas kepalanya, dan tentunya katanya itu orang itu bisa dapat hoki, dan bosnya itu selalu pasti pakai dia kemana-mana karena hokinya. Nah, cuma kan Pak Jamal ini nggak terlalu percaya sebenarnya hal kayak gitu. Ya udah, dipegang lah. Lama keluarlah bosnya tuh dari gubuk gitu. Pak Jamal kita pulang katanya. Nah, pas di mobil, Pak Jamal tuh bercerita ke bosnya, bilang bahwa memang tadi ada ranting Pak jatuh ke saya. Terus gimana katanya? Terus mana rantingnya katanya? Ini Pak. Tapi nggak diburu sama orang lain kan? Nggak ada yang ngambil duluan? Nggak ada Pak. Jadi saya langsung pegang gitu kan, karena instruksi Bapak kan begitu katanya. Ya udah, akhirnya tuh bosnya tuh senang aja. Tapi pulang dari situ dia nggak langsung ke rumah atau memang balik ke perusahaannya untuk ngambil kendaraan untuk pulang, enggak, langsung ke tempat ya di daerah Jakarta
bermain judi. Nah di situ tuh kata Pak Jamal, bosnya itu bermain judi sampai gila-gilaan lah gitu kan, sampai habis-habisan, tapi menang besar. Itu menang sampai ratusan juta katanya. Nah kebetulan pas balik dari situ Pak Jamal diberikan uang, itu sekitar berapa puluh juta gitu. Nah besokannya lagi Pak Jamal masuk kerja, itu diberikan lagi kulkas, TV, pokoknya apa yang Pak Jamal minta. Sebenarnya nggak minta ya, maksudnya Pak Jamal inginkan tuh tiba-tiba ada gitu dari bosnya yang memberikan itu. Akhirnya Pak Jamal pun heran ya gitu kan dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Nah dia tuh ngobrol sama kurir yang lain lagi gitu kan, sama supir yang lain lagi ngobrol, pernah diajak nggak sama bos ke tempat sini gitu. Dia bilang pernah, udah 2 kali, tapi semenjak saat itu ya udah nggak diajak-ajak lagi gitu. Pernah diajak ke tempat ini nggak katanya, tempat bermain judi? Nggak pernah katanya gitu. Nah, Pak Jamal tuh aneh. Nah udah berjalan sampai berapa tahun gitu kan, itu sering tuh pokoknya kemana-mana bosnya, sampai di rumahnya Pak Jamal pun itu Pak Jamal dijemput sama bosnya untuk berjalan kemanapun itu, mau makan apapun diberikan gitu kan. Makan itu pasti makan yang enak gitu kan, itu sama Pak Jamal. Akhirnya memang 2 kali dia berangkat ke sana, 2 kali juga Pak Jamal itu katanya kejatuhan ranting. Nah di situ tuh bosnya senang banget gitu kan, kemanapun jalan terus sampai berapa tahun berjalan lah gitu kan. Akhirnya eh, Pak Jamal tuh gerah karena mungkin dia pikir musyrik kali hal seperti ini gitu kan. Nah dia berbicara ke bosnya, mau pindah cabang lah gitu kan, karena memang di cabang sebelah diajak dia untuk pindah ke cabang lain gitu kan, karena memang dalam hati Pak Jamal ya karena udah nggak nyaman. Ya memang sebenarnya apa yang diberikan sama bosnya itu nggak pernah kekurangan Pak Jamal, bahkan gajinya pun itu nggak pernah kesentuh katanya, karena selalu diberikan sama bosnya gitu kan. Memang cabang yang dikelola bosnya itu yang biasa dia pergi itu sukses parah gitu kan, selalu mencapai target katanya. Nah akhirnya Pak Jamal tuh gerah dengan hal seperti itu, bilanglah ke bosnya bahwa memang dia mau pindah ke cabang lain karena kebetulan di cabang sebelah butuh dia katanya. Nah cuma bosnya nggak ngasih awalnya, cuma akhirnya karena dari pimpinan pusat yang bilang untuk Jamal pindahlah cabang lain, ya mau nggak mau bosnya itu nurut lah. Akhirnya di tahun 2012 waktu itu tuh ya Pak Jamal pindah ke cabang lain. Nah nggak lama dari itu bosnya tuh hancur-hancuran, sampai jatuh miskinnya waktu itu, sampai dipecatnya di perusahaan cabangnya itu dia, itu sampai sakit-sakitan dan sampai jadi pemulung katanya. Ya akhirnya Pak Jamal tuh sering nemuin bosnya yang lama itu yang sedang mulung katanya, itu diberikan makan, akhirnya anaknya tuh diberikan pakaian karena memang mengingat kebaikannya dulu bosnya gitu kan. Ya cuma ya mau gimana, Pak Jamal udah keburu pindah dan juga dia nggak mau dengan hal seperti itu. Ya, akhirnya bangkrut lah cabang yang dikelola sama bosnya itu karena memang dia udah jatuh miskin dan juga sering sakit-sakitan Pak Jamal. Ya, akhirnya tahun 2022 kemarin katanya bosnya ya udah meninggal dunia kata dia. Ya alhamdulillah Pak Jamal nggak terlalu terjun untuk hal seperti itu ya, karena memang kebetulan Pak Jamal tuh agamanya kuat sebenarnya, imannya tuh kuat dan memang orangnya hoki terus gitu kan. Kata dia apapun yang dia inginkan ya insya Allah tercapai dengan kemampuan dia sendiri katanya. Ya sampai sekarang sih dia udah hidup dengan baik ya sama anak dan istrinya, walau alam gitu. Tapi kemarin terakhir ketemu sama gua sih ya dia masih sehat lah, sekarang dia udah pensiun gitu kan, ya masih menggeluti mancing ya, olahraga itu aja sih katanya. Ya begitulah ceritanya tentang kisah penglaris burung kawi.